billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tatimmatun yajibul istinja'u min kulli kharijin mulawwathin bima'in wa yukfi fihi ghalabatud dhanni zawalan najasati. Bermula ini itu satu kesempurnaan. Diwajibkanlah beristinja daripada tiap-tiap yang keluar. Yang basah ianya yang keluar, bima'in dengan air. Wa yukfi dan memada fihi padanya beristinja oleh mengerasi dzan akan hilang najis. Jadi pada kesempurnaan ini membahas tentang masalah wajib beristinja. Wajib beristinja, tahu beristinja tu je. Wajib beristinja dengan memakai air apabila sesuatu yang keluar daripada salah satu dua jalan, baik itu jalan kencing maupun jalan berak, dengan air yang keluar itu bersifatnya bukan kering tapi basah. Wajib mensucikannya dengan air, tidak boleh memakai yang lain. Contohnya mencret, kan? Wajib mensucikannya menggunakan air. Kalau mencret, mensucikan nggak bisa pakai batu ini? Nggak boleh. Karena tidak bisa menghilangkan kalau pakai batu. Bukan tidak bisa menghilangkan karena kalau mencret, dia tempat keluar najis itu lengket najis di pinggir-pinggir tempat keluar. Jadi cara membersihkannya cukup dengan di saat mencuci pakai air, cukup dengan memantapkan zan kita di hati bahwasanya itu najis sudah bersih. Kemudian wala yusannu haina idzin syammu yadihi, dan tidak disunatkan pada ketika itu oleh mencium tangannya seseorang. Jadi di saat beristinja, sesudah membersihkan tempat keluar kotoran kita dengan air, itu tangan tidak disunatkan mencium. Nggak harus cium tangan, masih ada bau apa enggak? Nggak disunatkan. Memada dengan dan. Iya, cukup dengan dan sudah memada. Ini mendengarin tanong oke. Kalau masih tertinggal ini ya dibersihkan lah. Terluan pula. Maksud zan ini itulah enggak mesti harus kita cium hilang baunya. Cukup dengan melihat sudah bersih, maka sudah cukup. Wayam bagi istirkha'u di alla yabqa atharuha fi tadha'ifi syarajil miq'adi. Dan sepantasnya lah menuntut keluar li alla bagi jalur kotoran, ya beka atharuhu yang kekalah bekasannya kotoran di dalam jalur, yang kekalah bekasannya kotoran fi tadhaifin pada celah-celah lubang tempat keluar kotoran.
Jadi disunatkan pada saat kita beristinja memaksakan untuk mengeluarkan sisa-sisa kotoran yang masih ada di jalurnya. Misalkan kita beristinja daripada kencing, maka disunatkan untuk menekan jalur kencing supaya sisa-sisa yang ada di dalam jalurnya keluar semua. Au bi thalathin mushati ta'ammul mahalli fi kulli marratin ma'a tangkiyati bijamidin qali'in. Ataupun beristinja ianya seseorang dengan 3 kali, dengan 3 anak batu yang mengumumi tempat fi kulli marratin pada tiap-tiap kali beristinja. Ma'a tangkiyatin beserta menyerap ianya barang. Bijamidil qali'i dengan mengusap lubang kotoran. Jikalau tidak ada air untuk kita beristinja, maka boleh memakai alat untuk beristinja barang yang keras dan lagi kasar. Kemudian barang tersebut bisa menyerap najis dan barang tersebut bisa mengumumi tempat keluar najis. Contoh misal kita pakai anak batu, kita pakai batu tersebut bukan batu yang bentuknya bulat, bukan juga batu yang bentuknya lonjong, tapi batu yang bentuknya punya segi, walaupun bukan segi yang tajam, tapi dia punya segi. Maka bisa kita pakai untuk membersihkan tempat kotoran, tempat keluar kotoran. Kemudian wa yundabu lidakhilil khala'i ayyuqaddima yusarahu wa yaminahu la nasira fihi bi'aksil masjidi. Jadi di saat kita mau berak ataupun mau kencing, kita masuk ke jamban, di situ ada adab-adab masuk jamban. Yang pertama disunatkan masuk jamban menggunakan kaki kiri. Jangan pakai kaki kanan masuk jamban. Ya, keluar dari jamban pakai kaki kanan. Masuknya pakai kaki kiri dan keluar pakai kaki kanan. Kemudian kalau masuk masjid, pakai kaki kanan duluan. Jangan pakai kaki kiri. Masuk masjid, pakai kaki kanan. Keluar masjid, pakai kaki kiri. Masuk jamban, pakai kaki kiri. Keluar, pakai kaki kanan. Begitu adabnya. Dan seperti itu juga setiap sesuatu yang ingin kita lakukan, beranjak ke tempat yang baik, maka dahulukanlah permulaan langkah dengan kaki kanan. Masuk rumah pakai kaki kanan, keluar rumah ingin pergi menuntut ilmu pakai kaki kanan, naik ke atas balai pakai kaki kanan, turun di atas balai pakai kaki kiri duluan. Lengkap ajaran kehidupan di dunia ini dari kita bangun tidur sampai di dalam tidur lagi. Kalau kita melaksanakannya ataupun melakukannya sesuai dengan sunnah dan perintah Allah Ta'ala, apapun yang kita lakukan dapat pahala. Karena ibadah tidak mesti salat, tidak mesti berzikir.
Cuman jangan lupa ada pondasinya, ada tiangnya. Pondasi ataupun tiang daripada ibadah itulah salat. Maka itu yang paling utama. Wa yunha ma alaihi mu'azzamun, dan melepaskan ianya seseorang akan barang sabit di atasnya barang, yaitu barang yang diagungkan. Min Qur'anin, daripada Al-Quran, wa ismu nabiyin, dan nama nabi, wa malakin, dan nama malaikat. Walau mushtarakan, walaupun bersyarikat ianya barang yang diagungkan, ka azizi, seperti nama Aziz dan nama Ahmad. In qasada bihi, jika dikasat ianya seseorang, bihi dengannya nama, akan memuliakan. Jadi di saat kita mau masuk ke jamban, mau masuk ke toilet, masuk ke WC, apapun yang ada di badan kita yang barang tersebut dimuliakan. Contohnya ada gelang, di gelang ada tulisan nama Nabi atau nama malaikat, ataupun ada tulisan ayat Al-Quran, ataupun ada tulisan nama Allah, maka lepaskan itu dulu, baru masuk ke jamban. Di saat mau masuk toilet itu harus dilepaskan. Makanya biasakan pakailah aksesoris yang tidak punya nama-nama yang dimuliakan ataupun tulisan-tulisan yang dimuliakan. Bukan untuk menghindari, tapi untuk menjaga jikalau kita orang modelnya orang kebablasan, suka kecolongan, dan dituntut diam seseorang di ketika mengeluarkan kotoran, walau an zikri, walaupun daripada ketiadaan zikir, walaupun daripada selain zikir. Wa fi ghairi halil khuruji, dan sabit pada selain ketika mengeluarkan kotoran, an zikri, daripada zikir. Jadi di saat kita melakukan qadha hajat, di saat proses sedang keluar kotoran dari tempat kotoran, itu dituntut supaya kita diam 1000 bahasa. Jangankan diam daripada zikir, diam berbicara apapun juga tidak boleh. Di saat itu kotoran lagi keluar. Namun di saat kotoran tidak keluar, lagi menunggu keluar kotoran, posisi kita sedang di dalam jamban, tidak boleh menyebutkan zikir. Selain itu boleh. Wayabudu wayastatiru, dan disunatkan oleh menjauhkan qadha hajat dari manusia, wayastatiru, dan disunatkan oleh menutup. Wa alla yaqdiya hajatin fi ma'in mubahin rakidin malam yastabhir. Dan bahwa sungguh jangan qadha hajat ianya seseorang pada air yang dipakai umum, lagi yang tidak mengalir, malam yastabhir, selama tidak berlaut ianya air.
Jadi sunat di saat kita melakukan qada hajat. Bagi kita disunatkan qada hajat harus menjauhkan tempat qada hajat daripada manusia yang lain. Kemudian tempat qada hajat tersebut harus tertutup. Kemudian tidak boleh qada hajat pada air yang sedikit yang tidak mengalir. Tidak boleh qada hajat pada air yang sedikit yang tidak mengalir. Kemudian wa mutahaddatsin ghairi mamlukin li ahadin wa tarikin. Dan tidak boleh qada hajat di tempat umum selain tempat yang dimiliki bagi salah satu kamu. Wat tarikin, dan tidak boleh qada hajat di jalan. Wakila ya'rumut taghawutu fiha, dan telah berkata pendapat kil diharamkan oleh qada hajat fiha padanya jalan umum. Jadi tidak boleh berak kencing di tempat-tempat perkumpulan orang. Di tempat-tempat yang sering ada berkumpul orang. Kemudian tidak boleh qada hajat di jalan. Jangan seperti sapi ataupun kerbau. Asal jalan dia udah kebelet langsung keluar. Mau itu di jalan raya, di aspal kah, di beton kah, di sawah kah. Lagi jalan pun dia berak. Dan ada pendapat yang mengatakan kalau kita qada hajat ataupun kencing ataupun berak di jalan hukumnya haram. Wa tahta musmiri bimulkihi au mamlukin alima ridan malikihi wa illa haruma. Dan sunat menjauhkan qada hajat di bawah pohon yang berbuah bimulkihi yang dimiliki ianya seseorang. Au mamlukin ataupun dimiliki ianya pohon alima lagi diketahui ianya seseorang akan ridha pemiliknya pohon. Wa illa haruma, dan jika tidak niscaya haram ianya qada hajat. Jadi sunat lagi di saat kita mengqada hajat menjauhkan qada hajat, artinya jangan qada hajat di bawah pohon yang berbuah sekalipun itu pohon milik kita sendiri ataupun pohon milik orang lain, namun dikasih izin untuk kita qada hajat di bawah pohon tersebut, tetapi hukumnya tetap makruh. Jika tidak diberi izin berak di bawah pohon milik orang lain, itu hukumnya haram. Maka jangan suka-suka berak di bawah pohon orang. Wala yastakbilu ainal qiblati wala yastadbiruha, dan jangan menghadap ianya seseorang akan kiblat. Wala yastadbiruha, dan jangan membelakangi akannya kiblat. Jadi di saat kita qada hajat makruh hukumnya menghadap kiblat, bukan arah kiblat, kiblat yang makruh. Ya. Membelakangi kiblat pun hukumnya makruh juga. Waya harumani, dan haram dan haram keduanya menghadap kiblat dan membelakangi kiblat
fi ghairi mu'addin, pada selain yang muadat. Wa haitsu la satira, dan sekira-kira tidak ada tutupan. Makruh menghadap kiblat di saat kita qada hajat. Posisi kita qada hajat di dalam jamban. Tapi kalau kita qada hajatnya bukan di dalam jamban, di lahan ataupun di ladang, di tempat-tempat yang tidak ada tutupan, maka di situ haram membelakangi dan menghadap kiblat. Falawis takabalaha bisadrihi wa hawilu farjahu anha thumma bala lam yadur. Maka jikalau menghadap ianya seseorang akan kiblat bisadrihi, dengan dadanya seseorang, wa hawilu, dan dipalingkan ianya seseorang akan faradnya seseorang, anha, daripadanya kiblat. Summa bala, kemudian kencing ianya seseorang, lam yadur, niscaya tidak mudarat ia. Bi khilafi aksuhu, dengan sebalik kebalikannya barang. Jadi apabila kita qada hajat menghadap kiblat, yang menghadap kiblat cuman dada kita, sedangkan kemaluan kita tidak menghadap kiblat. Di saat contohnya kita kencing, kemaluan kita ke arah lain, dada kita cuman yang menghadap kiblat, itu tidak mengapa, tidak makruh dan tidak haram. Tetapi kalau sebaliknya, dada kita yang ke tempat lain, kemaluan kita yang menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, itu hukumnya makruh. Kalau di dalam jamban, kalau di luar jamban kita qada hajat, kita kencing, hukumnya haram. Wala yastaka wala yanzuka fil bauli, dan jangan bersiwak ianya seseorang, wala yanzuka, dan jangan meludah ianya seseorang, fi baulihi, pada kencingnya seseorang. Jadi di saat kita kencing, jangan bersiwak, jangan sikat gigi, dan tidak boleh berludah di saat sedang kita kencing. Tujuannya apa? Supaya itu kencing semuanya keluar. Wa ayyakula inda dukulihi, dan bahwa sungguh berkata ianya seseorang di ketika masuknya jamban, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, ya Tuhanku, bahwa sungguh aku berlindung dengan Engkau, minal khubusi, daripada godaan syaitan laki-laki dan godaan syaitan perempuan. Jadi di saat kita masuk jamban, sunat membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, supaya tidak ada godaan syaitan laki-laki. Dan jikalau kita laki, biar jangan digoda oleh syaitan perempuan. Kalau perempuan yang masuk jamban, supaya tidak digoda oleh syaitan laki-laki. Ini contohnya. Wal khuruji, dan di saat keluar jamban, membaca ianya seorang, ghufiranaka alhamdulillahilladzi adhaba anni adza wa afani. Aku mohon keampunan Engkau. Alhamdulillahilladzi, segala puji itu sabit bagi Allah. Allah alladzi azhaba anni, yang telah menghilangkan daripadaku, aza, akan segala penyakit,
wa'afani dan telah menyehatkanku. Jadi itu doa di saat kita keluar daripada jamban. Jamban. Wa ba'da istinjai, dan berkata ianya seseorang sesudah beristinja. Allahumma tahir qalbi min nifaki wa hassin farji minal fawahish. Ya Allah, ya Tuhanku, sucikanlah jiwaku minan nifaki, daripada nifak, wa hassin farji, dan jagalah kemaluanku minal fawahishi, daripada kejahatan. Itu adalah doa di saat kita selesai beristinja. Kita minta kepada Allah supaya Allah menyucikan jiwa kita, hati kita, dan supaya Allah menyucikan hati daripada nifak. Nifak ini adalah sifat iri, dengki, takabur. 10 penyakit hati itulah nifak. Dan supaya Allah menjaga kemaluan kita daripada kejahatan. Qalal Bughawi, telah berkata oleh Imam Bughawi, lau syakka ba'da istinja'u hal ghasala zakaruhu lam tanzalhu i'adatuhu. Jikalau syianya seseorang sesudah beristinja, adakah telah membasuh ianya seseorang akan zakarnya seseorang, lam tanzal, niscaya tidak lazim hu akannya seseorang oleh mengulangi beristinja. Jadi jikalau kita ragu-ragu setelah beristinja apakah kita sudah membasuh zakar atau belum, maka ragu-ragu itu tidak wajib untuk mengulangi beristinja. Wallahu a'lam bishawab.